Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yobadin Hanafi, NIM G00232202. Di sini saya akan mendiskusikan tentang sistem genitoureoretika dan reproduksi. Untuk learning objektifnya, yang pertama bisa menjelaskan ereksi dan ejakulasi, bisa menjelaskan kelenjar-kelenjar, bisa menjelaskan fertilisasi, menjelaskan perjalanan urin, dan proses berkemih. Untuk mekanisme ereksi dan ejakulasi, untuk ereksi ini terjadi parasimpatis. Ereksi ini terjadi akibat stimulus seksual, eh, bisa dipengaruhi oleh penglihatan, suara, bau, dan stimulasi psikis. Diperkuat dengan rabaan langsung pada kulit, tubuh, dan area genital. Rangsang eferen kuat di nervus dorsalis penis mengirimkan SSP impuls eferen berjalan ke bawah medula spinalis menuju sistem parasimpatik eh, parasimpatik segmen sakralis 2 sampai sakralis 4 dalam serabut preganglionik parasimpatik, lalu serabut tersebut bersinaps dengan neuron prostaganglionik. Serabut preganglionik parasimpatik tersebut bergabung dengan plexus hipogastrik inferior. Impuls postganglionik berjalan bersama arteri pudenda interna masuk ke jaringan erektil dan radix penis. Lalu terjadi vasodilatasi arteri. Peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke jaringan erektil corpora cavernosa dan corpora spongiosa membesar karena terdapat pengisian darah. Hal ini menyebabkan penekanan aliran darah balik eh, ke vena pada fascia yang melingkupi. Aliran darah keluar dihambat dan tekanan dalam penis tetap dipertahankan tinggi. Eh, Penis memanjang dan diameter membesar. Lalu selanjutnya adalah ejakulasi. Ejakulasi ini simpatis. Yang pertama ada fase emisi. Impuls di ejakulasi ini, impuls eferen berjalan ke bawah medula spinalis menuju sistem simpatik eh, lum- lumbal 1 sampai lumbal 3 di dalam serabut preganglionik simpatik. Lalu serabut tersebut bersinaps dengan neuron postganglionik pada ganglia lumbal 1 sampai 3 dan serabut lainnya bersinaps dengan ganglia truncus sympathicus bagian lumbal bawah atau pelvis. Serabut postganglionik ini akan menuju ductus epididymis, ductus deferens, vesicula spinalis, dan prostat melalui plexus hypogastricus inferior. Rangsangan eferen akan menuju otot pada ductus epididymis, ductus deferens, vesicula spinalis, dan prostat. Mereka akan kontraksi sehingga sekret sumber akan dialirkan ke uretra pars prostatica. Selanjutnya, impuls simpatis membuat sfinkter uretra interna yang ada di kandung kemih tertutup. Hal ini itu agar cairan semen tidak reflux masuk ke kandung kemih, tapi langsung masuk ke uretra. Selanjutnya adalah fase ejakulasi. Fase ejakulasi ini fase pengeluaran semen keluar tubuh. Diawali dengan pengisian uretra oleh semen, lalu cairan bercampur dengan sekret glandula bulbouretra memicu impuls pada musculus cavernosus dan musculus ischiadi cavernosus. Selanjutnya itu lalu akan berkontraksi. Lalu menekan uretra.
Hal ini menyebabkan cairan semen dikeluarkan keluar tubuh melalui orificium uretra. Selanjutnya adalah glandula aksesoria. Yang pertama ada vesicula seminalis. Di vesicula seminalis ini eh, merupakan dua buah organ berlobulus yang terletak pada permukaan posterior vesika urinaria. Di sisi medial vesicula seminalis itu ada ductus 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 deferens. Vaskularisasi dari vesicula seminalis ini arterinya adalah vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Venanya bermuara ke vena iliaca interna. Vesicula spinalis diinervasi oleh plexus prostaticus. Berasal dari plexus prostaticus, cabang dari plexus hypogastria inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Untuk fungsinya itu untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan cairan semen. Sekretnya tuh mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk mobilitas sperma. Dinding vesicula seminalis berkontraksi selama ejakulasi, mendorong isinya keluar melewati ductus ejaculatorius, lalu sperma keluar ke uretra. Yang kedua adalah glandula prostata, terletak antara kolum vesicae dan diafragma urogenital, difiksasi oleh ligamen puboprostaticum. Eh, Bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Di glandula prostata ini memiliki 5 lobus, yaitu anterior, medius, posterior, eh, lateral, lateral, dextra, et sinistra. Memiliki 4 zona, yaitu transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Untuk vaskularisasi dari glandula prostata ini, eh, arterinya itu cabang-cabang arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Venanya membentuk plexus venosus prostaticus. Itu menampung darah dari vena dorsalis, penis profunda, bermuara ke vena iliaca interna. Untuk inervasinya itu plexus hypogastricus inferior, saraf simpatik merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Fungsi dari glandula prostata ini menghasilkan cairan tipis seperti susu mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostata bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Selanjutnya glandula bulbouretralis. Glandula bulbouretralis ini terletak di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya bermuara pada uretra pas sponggiosa. Glandula bulbouteralis ini homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Fungsi dari glandula bulbouretralis untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi. Cairan oh, sekretnya itu adalah cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Selanjutnya mekanisme fertilisasi sampai implantasi. Untuk fertilisasi itu 5 sampai 10 sperma masuk ke dalam vagina setelah ejakulasi. Sperma yang bertahan akan bergerak melewati vagina ke uterus, kemudian masuk ke salah satu tuba falopi dan bergerak ke arah ampula falopi. Perjalanan sperma ini dibantu
dibantu oleh kontraksi uterus dan tuba falopi yang dirangsang oleh enzim prostaglandin pada semen pria, dan oksitosin yang kelenjar pituitari posterior yang dilepaskan oleh wanita pada saat orgasme. Dari 1,5 miliar sperma yang akan dilepaskan ke vagina, hanya beberapa ribu yang berhasil mencapai ampula tuba falopi. Fertilisasi ini umumnya terjadi segera setelah ovum dan sperma mencapai ampula. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari untuk ovum yang telah dibuahi untuk mencapai rongga uterus. Transpostasi ini difasilitasi oleh arus cairan pada tuba falopi yang diekspresikan oleh epitel, pergerakan silia, dan kontraksi lemah pada tuba falopi yang mengarah ke uterus. Awalnya, isthmus tuba falopi masih berkontraksi sampai 3 hari setelah ovulasi. Sekresi progesteron oleh korpus luteum menyebabkan otot polos sekitar isthmus berelaksasi dan membiarkan ovum yang telah dibuai masuk ke uterus. Selanjutnya adalah proses sperma menembus ovum. Jadi pas sperma pertama kali dikeluarkan saat ejakulasi, sperma ini nggak langsung aktif dan membuah sperma. Karena di saluran genitalia pria itu banyak faktor yang menginhibisi aktivitas ini. Eh, Faktor inhibitornya itu adalah kolesterol yang berasal dari ketika sperma ada di tubulus contortus seminiferus. Terus kolesterol ini membuat lapisan membran yang menyelubungi akrosom. Kolesterol ini membuat membran akrosom jadi kuat dan menahan akrosom melepaskan enzimnya terlalu dini. Ketika udah masuk ke vagina dan bergerak ke tuba falopi, seiring berjalannya waktu, perlahan sperma akan akan eh, kehilangan kolesterolnya. Membran sperma jadi makin permeabel terhadap ion kalsium yang memberikan gerakan whiplash atau seperti cambuk. Itu yang membuat spermanya bisa berenang. Kalsium itu juga memudahkan akrosom melepas enzimnya. Jadi enzim yang terdapat pada akrosom itu adalah hialurodi, hyaluronidase dan proteolitik enzim. Sebelumnya kita tuh harus tahu kalau di sini ovum tuh materi intinya dilapisi zona pelusida, dan di luarnya eh, da- ada sel-sel granula yang membungkus yang disebut dengan korona radiata. Enzim hyaluronidase ini bekerja dengan cara mengdepolimerasi atau memecah polimer menjadi monomer. Polimer asam hyaluronat yang substansi interseluler sel granulnya itu atau korona radiata. Sedangkan enzim proteolitik mencerna protein elemen yang membentuk eh, struktur si jaringan yang masih menempel ke ovum. Setelah sperma sampai ke zona pelusida, si akrosom ini akan larut dan melepas semua enzimnya, sehingga membuka jalan untuk materi inti sperma buat masuk dan bergabung sama materi ini. Terus selanjutnya bertemulah 23 kromosom ibu dan 23 eh, kromosom bapak itu membentuk 46 kromosom atau 23 pasang kromosom manusia komplit. Selanjutnya cleavage, yaitu eh,
Kefes ini pembelahan awalnya zigot membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, 8 sel, dan terus berlanjut hingga 16 sel. Yang kedua, durasi. Fase ini berlangsung cepat, biasanya dalam hitungan jam, dan tidak meningkatkan ukuran keseluruhan embrio. Selanjutnya, tipe pembelahannya melalui mitosis, yaitu pembelahan inti sel dan pembagian materi genetik secara identik ke sel anak. Fase Cleavage ini berakhir dengan terbentuknya struktur bola padat yang terdiri dari 16-32 sel, disebut sebagai morula. Selanjutnya, yang terakhir adalah implantasi. Implantasi pertama, ovum yang telah dibuai biasanya akan tertahan di rongga uterus selama 1 sampai 3 hari sebelum implantasi ke endometrium. Maka dari itu, implantasi terjadi pada hari ke-5 sampai 7 setelah ovulasi. Implantasi ini merupakan hasil kerja dari sel trofoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Sel-sel ini mengekskresikan enzim proteolitik yang mencerna atau mencairkan sel-sel di endometrium. Setelah terjadi implantasi, sel trofoblast dan gabungan sel dari blastokista dan endometrium membelah dengan cepat, membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Selanjutnya, proses perjalanan urin. Jadi proses perjalanan urin ini dihasilin di ginjal. Urutan proses perjalanan urin ini yang pertama proses fertilisasi di glomerulus. Setelah itu dia bakal ke tubulus contortus proximal. Habis itu ke ansa Henle, lanjut ke tubulus contortus distal. Setelah itu lanjut ke tubulus collectivus, terus ke ductus papillaris. Beberapa ductus papillaris selanjutnya itu bakal bergabung menjadi calyx minor. Beberapa calyx minor bergabung menjadi calyx mayor. Beberapa calyx mayor bergabung menjadi pelvis renalis. Setelah sampai ke pelvis renalis, selanjutnya si urin ini akan disalurin ke ureter. Habis dari ureter, urin bakal ditampung di vesika urinaria. Nah, ureter ini memasuki vesika urinaria tuh secara menyilang, biar urinnya nggak balik lagi ke atas. Nah, sekarang kan urin udah ditampung di vesika urinaria. Setelah masuk ke vesika urinaria tuh nggak bakal langsung dilanjutin dikeluarin ke uretra, tapi ditampung dulu. Pokoknya tuh nunggu sampai urinnya penuh. Kalau setelah urin itu penuh di vesika urinaria, urinnya langsung diterusin ke uretra buat dikeluarin dari tubuh. Ya, seperti itu. Selanjutnya mekanisme berkemih. Yang pertama refleks berkemih. Miksi. Miksi atau berkemih itu proses pengosongan kandung kemih diatur oleh dua mekanisme, yaitu refleks berkemih dan kontrol volunter. Refleks berkemih dimulai ketika reseptor regang di dalam dinding kandung kemih terangsang. Kandung kemih pada orang dewasa dapat hingga 200, menampung 250 sampai 400 mililiter urin sebelum tegangan dindingnya mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor regang.
Semakin besar tegangan yang melebihi ukuran ini, semakin besar tingkat aktivitas reseptor. Serat-serat aferan dari reseptor gang membawa impuls ke korda spinalis dan akhirnya melalui antaneuron merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih dan menghambat neuron motorik ke sfinkter eksternum. Stimulasi parasimpatis kandung kemih menyebabkan organ ini berkontraksi. Tidak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk em, membuka sfinkter internum. Perubahan bentuk kandung kemih selama kontraksi secara mekanis akan menarik terbuka sfinkter internum. Secara bersamaan, sfinkter eksternum melepas karena neuron-neuron motoriknya dihambat. Lalu kedua sfinkter terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Refleks berkemih ini yang seluruhnya adalah refleks spinal, mengatur pengosongan kandung kemih pada bayi. Sehingga setelah kandung kemih terisi cukup untuk memicu refleks, bayi secara otomatis berkemih. Selanjutnya, kontrol volunteer. Selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih ini menyadarkan yang bersangkutan terhadap keinginan untuk berkemih. Persepsi sepenuhnya kandung kemih muncul sebelum sfinkter eksternum secara refleks melepas, memberi peringatan bahwa miksi akan segera terjadi. Akibatnya, kontrol volunteer kontrol volunteer berkemih yang dipelajari selama toilet training pada masa anak-anak dini dapat mengalahkan refleks berkemih sehingga pengosongan kandung kemih dapat berlangsung sesuai keinginan yang bersangkutan dan bukan ketika pengisian kandung kemih pertama kali mengaktifkan reseptor gang. Jika waktu refleks miksi yang dimulai tersebut kurang sesuai untuk berkemih, yang bersangkutan dapat dengan sengaja mencegah pengosongan kandung kemih dengan mengencangkan sfinkter eksternum dan diafragma pelvis. Impuls eksitatorik volunteer dari korteks cerebrum mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor gang ke neuron-neuron motorik yang terlibat. Baik, sekian diskusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.